Yuhao, kamu akhirnya bangun. Wang Donger tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya lagi. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri berkali-kali untuk tidak menangis ketika Yuhao bangun, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang karena dia sebenarnya sudah bangun. Dia melompat ke Huo Yuhao dan mulai meratap. Dia khawatir dan patah hati pada saat yang sama. Pada saat ini, air matanya mengalir tak terkendali. Huo Yuhao membuka matanya sekali lagi. Dia masih sangat lelah. Luka-lukanya terlalu serius. Meskipun luka luarnya telah pulih, energi asal mula yang saling bertentangan dan kekuatan jiwa di tubuhnya, serta air Sun Spring yang menyala-nyala, sangat memengaruhi kondisinya. Wang Donger menangis selama 15 menit, dan air matanya membasahi bagian depan kemeja Huo Yuhao. Dia hanya berhenti setelah itu. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao lagi, dia menemukan bahwa dia sudah menutup matanya, dan dia panik. Dia dengan cepat menyeka air matanya dan memanggil, Yuhao, Yuhao, kamu baik-baik saja. Huo Yuhao berjuang untuk membuka matanya dan memaksakan sedikit senyum untuknya. Saya baik-baik saja. Anda harus tetap setia pada kata-kata Anda. Setelah beberapa menit istirahat, dia merasa sedikit lebih baik. Wang Donger tertegun sejenak. Apa maksudmu? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu bersedia melakukan apa saja selama aku bangun. Anda bahkan berjanji untuk tidur dengan saya. Akan seperti itu selamanya. Anda harus menepati janji Anda. Petik 2. Wang Donger tertawa dan berkata, kamu dalam kondisi ini, tapi kamu masih ingat hal-hal ini. Huo Yuhao juga tertawa. Itu menyangkut kebahagiaan saya. Aku akan tidur sebentar lagi. Saat dia berbicara, dia menutup matanya lagi. Wang Donger dengan cepat berbaring di sampingnya. Dia membelai dadanya dengan ringan, dan menggunakan kekuatan jiwanya yang ringan untuk menyerap air mata dari kemejanya. Ketika Huo Yuhao membuka matanya lagi, itu sudah pagi berikutnya. Dia juga jauh lebih baik sekarang. Wang Donger menunggunya seperti biasa. Ketika dia mencuci tubuhnya, dia mulai merasa malu lagi. Lagi pula, itu masalah yang berbeda ketika dia bangun. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Dia menggosok tubuhnya dengan lembut. Apakah suhunya baik-baik saja? Wang Donger bertanya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini bagus. Baik, Donger. Iya. Apakah kamu sangat menyukai pantatku? Anda sudah membersihkannya 6 kali. Petik 2. Apa? Wajah Wang Donger memerah, dan dia cepat-cepat menyingkirkan handuk sebelum menutupinya dengan selimut. Donger. Melihat wajah malu Wang Donger, Huo Yuhao tidak bisa tidak memanggilnya. Iya. Wang Donger menunduk, dan wajahnya berubah lebih merah. Huo Yuhao berkata, saya ingin minum obat. Saya sedikit lapar. Petik 2. Baik. Wang Donger bergegas mengambil botol obat. Dia menaruh pil ke mulutnya. Namun, dia melihat mata Huo Yuhao yang terbakar ketika dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Huo Yuhao tersenyum ketika dia memandangnya. Matanya dipenuhi dengan tampilan yang nyaman. Ketika dia melihat bahwa Wang Donger seperti seorang wanita muda yang membersihkan kamar dan menunggunya, dia tersentuh. Ini adalah kehidupan yang sempurna di hatinya. Keluarga dan istri yang mencintainya. Dia bahkan mungkin memiliki beberapa anak di masa depan. Sedangkan untuk istrinya, satu sudah cukup. Dia tidak bisa seperti Duke Harimau Putih. Jika bukan karena White Tiger Duke, ibunya tidak akan menderita. Jika kamu masih tidak memberi saya makan, kamu akan menelan semuanya. Huo Yuhao merasa geli saat melihat Wang Donger. Wang Donger menutup matanya, dan wajahnya memerah. Dia menggerakkan bibirnya ke mulut Huo Yuhao dan memindahkan cairan obat. Namun, ujung lidahnya sensitif. Ketika dia menyentuh lidah Huo Yuhao, dia jelas berusaha menghindarinya. Huo Yuhao mengisap dengan mulutnya, dan lidahnya melingkari Wang Donger. Mata Wang Donger melebar. Huhu. Huo Yuhao tidak berhenti mengisap. Dia mengisap dengan lembut. Wang Donger bergegas menutup matanya lagi. Dia tidak berani berjuang, karena dia takut menyakitinya. Mereka hanya berhenti berciuman setelah napas mereka menjadi sedikit cepat. Ketika Wang Donger duduk tegak, hidungnya sudah terengah-engah. Dia memandang Huo Yuhao dengan malu-malu.
Kamu sangat nakal. Lidahmu bisa bergerak. Ini berarti Anda dapat menelan obat sendiri. Kamu bisa mengkonsumsinya sendiri lain kali. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh, itu tidak benar. Anda setuju untuk memberi saya makan seperti ini. Anda tidak bisa kembali pada kata-kata Anda. Petik 2. Wang Donger mendengus, aku akan membantumu membersihkan tubuhmu. Setelah membantu Huo Yuhao mengganti pakaiannya, Wang Donger membantu memijat ototnya. Saat dia mengusap ototnya, Wang Donger bertanya, Yuhao, di mana Anda mengetahui tentang cedera internal saya? Huo Yuhao sedikit kesal. Kiwer adalah omong kosong. Dia seharusnya tidak memberitahumu. Donger, saya akan mengikuti Anda kembali ke Clear Sky Sect ketika cedera saya sembuh. Saya tidak tahu apakah rumput kerinduan hati bisa mengatasi cedera Anda. Lebih baik membiarkan Paman Niutian dan Titan menjaganya. Petik 2. Wang Donger ragu ketika dia memandang Huo Yuhao, apa yang terjadi? Siapa yang memberitahu Anda tentang cedera internal saya? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan tanya aku. Saya sudah memetik rumput kerinduan-kerinduan. Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Petik 2. Baik. Wang Donger bingung. Air matanya akan mengalir lagi saat dia melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao panik. Donger, jangan menangis. Jangan khawatir, aku akan sembuh. Aku harus sembuh untukmu. Sebenarnya, aku tidak terluka serius kali ini, kan? Pikirannya tidak terlalu jernih, karena dia baru saja bangun. Dia harus memperhatikan kata-katanya bahkan jika dia ingin membuat kebohongan. Wang Donger menggigit bibir bawahnya. Berhenti berbicara. Saya tahu segalanya. Wang Kiwer memberitahu saya segalanya. Sebenarnya, saya tahu bahkan jika Anda tidak memberitahu saya. Apakah itu kantongnya? Petik 2. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara. Bibir Wang Donger sedikit berputar, dan dia mengepalkan tinjunya. Paman sulung. Paman kedua. Kalian berdua. Huo Yuhao merasakan sesuatu yang salah dengan atmosfernya, dan buru-buru berkata, Donger, jangan salah. Keduanya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Tidak ada yang bisa memetik rumput kerinduan-kerinduan. Hanya aku yang bisa melakukannya. Memang benar aku pergi. Tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Petik 2. Baik. Wang Donger santai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tersenyum dan berkata, mereka adalah paman saya. Mengapa saya menyalahkan mereka? Baiklah. Anda harus berbicara lebih sedikit karena Anda baru saja bangun. Silakan dan istirahat. Saya masih belum memberitahu semua orang bahwa Anda sudah bangun. Petik 2. Huo Yuhao berkata, oh, maka Anda harus pergi dan memberitahu senior tertua. Mereka sibuk dengan kultivasi mereka, jadi jangan minta mereka datang. Saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya baru saja bangun. Biarkan saya pulih dulu. Petik 2. Baik, itu juga niat saya. Lebih baik tidak membiarkan orang lain mengganggu Anda. Berbaringlah dulu. Saya akan pergi dan mencuci pakaian Anda. Petik 2. Baik, sudah berat bagimu, Donger. Petik 2. Wang Donger menggelengkan kepalanya, itu yang harus saya lakukan. Tutup matamu dan istirahatlah. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengambil baskom berisi pakaian kotor Huo Yuhao dan pergi ke kamar mandi. Dia menutup pintu kamar mandi dan tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan wajahnya memerah karena kemarahan dan rasa sakitnya. Paman tertua, paman kedua, mengapa kalian berdua melakukan hal seperti itu pada Yuhao? Bukankah tes di Clear Sky Peak sudah cukup? Petik 2. Wang Donger cerdas. Meskipun Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, dia bisa menebak itu karena kantongnya. Bahkan jika Huo Yuhao perlu memetik rumput kerinduan-kerinduan, pamannya seharusnya mengikutinya, mengingat budidaya mereka. Setelah mendengar menceritakan peristiwa Wang Kiwer, dia tahu bahwa hutan pengaturan matahari sangat berbahaya. Bahkan sebelum melihat rumput kerinduan yang rindu, Huo Yuhao sudah beberapa kali bertemu dengan bahaya. Huo Yuhao tidak bodoh. Wang Donger tahu bahwa dia akan tahu bahwa itu adalah ujian. Namun, tes ini terlalu sulit. Apa yang akan dia lakukan jika Huo Yuhao tidak berhasil hidup-hidup?
Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap dirinya di cermin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan lagi nyonya muda Clear Sky Sek. Saya istri Huo Yuhao. Saya akan membayar Huo Yuhao untuk semua yang telah dia lakukan untuk saya dengan hidup saya. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi wajahnya mulai tenang. Namun, dia masih terlihat sedikit kedinginan. Paman tertua, paman kedua, aku akan berurusan dengan kalian berdua ketika aku kembali. Tanda hubung. Dua lelaki jantan yang sedang minum menggigil pada saat yang sama. Mereka bahkan hampir menumpahkan anggur mereka. Tanda hubung. Huo Yuhao merasa sangat tenang sekarang. Meskipun tubuhnya sangat lemah, dia sangat bahagia sekarang. Dia juga merasa sangat tenang. Dia sangat puas masih hidup dan bisa melihat Wang Donger lagi. Dia juga puas untuk melewatinya rindu kerinduan hati. Setidaknya dia masih hidup. Saya akan sembuh. Huo Yuhao menutup matanya, dan sesosok muncul perlahan di benaknya. Itu adalah seseorang yang memotong sosok sedih. Kiwer, bagaimana dia menyelamatkan saya? Saya jelas merasa bahwa saya akan mati saat itu. Keraguan dan sosok yang menggairahkan membuatnya membuka matanya. Dia menghela nafas. Huo Yuhao tahu bahwa ia berutang budi pada Wang Kiwer lagi. Tanpa dia tidak mungkin selamat. Hanya saja dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyelamatkannya. Dia menyelamatkan hidupnya, dan itu bukan pertama kalinya. Kiwer, bagaimana aku bisa membalas budi ini? Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan merasakan rasa sakit yang kuat datang dari dadanya. Untuk mencegah Wang Donger khawatir, dia berhenti berteriak. Dia merilekskan tubuhnya, dan rasa sakitnya perlahan berkurang. Huo Yuhao fokus dan memeriksa tubuhnya sendiri. Ketika dia melakukannya, dia tertegun. Dia tidak bisa menahan tawa. Apakah ini benar-benar tubuh saya? Tubuhnya bahkan tidak dalam kondisi yang buruk. Itu berantakan. Lorong-lorongnya berantakan. Mereka seperti wall yang membentuk simpul lagi setelah dibentangkan. Tip tidak dapat ditemukan sama sekali. Dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan air Sun Spring yang menyala-nyala. Tenggorokannya dan bahkan organ-organ dalamnya hangus. Dengan bantuan kekuatan aneh, organ-organnya yang terbakar telah pulih. Namun, proses pemulihan menjadi sangat berantakan karena dia tidak membimbingnya. Organ-organnya saling menempel, dan lorong-lorongnya berantakan. Berbagai energi juga hadir dalam lorong-lorong ini. Ada panas dari air Sun Spring yang menyala-nyala, kekuatan jiwanya sendiri dan energi asal yang dibawa permaisuri salju. Itu berantakan. Di permukaan, dia tampak baik-baik saja. Namun, dia hanya mencegah kematian. Kekuatan mistis telah melindungi organ-organ pentingnya sehingga berbagai energi di dalam dirinya tidak akan bertentangan. Kalau tidak, dia akan mati berkali-kali. Ini mengerikan. Meskipun kondisi pikiran Huo Yuhao masih stabil, dia hanya bisa tertawa pahit pada dirinya sendiri sekarang. Justru karena kondisinya sangat berantakan sehingga Penatua Zuang tidak berani mengobatinya. Dengan kondisinya saat ini, berbagai bentuk energi, kekuatan mistis yang melindunginya dan aura kehidupan yang membawa emas kehidupannya mencapai keseimbangan yang halus. Ini memastikan kelangsungan hidupnya. Jika dia mencoba melakukan sesuatu, dia mungkin membahayakan dirinya sendiri. Sebaliknya pengobatan mungkin membahayakan nyawanya. Penatua Zuang telah berkomunikasi dengan Penatua Suan secara rahasia. Jika keajaiban tidak terjadi, Huo Yuhao akan dinonaktifkan. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, akan sulit baginya untuk berdiri lagi. Selama keseimbangan halus ini dipertahankan, hidupnya hanya akan berakhir ketika kekuatan mistis menghilang. Hanya Penatua Zuang dan Penatua Suan yang tahu tentang ini. Penatua Suan tidak tahan untuk memberitahu sisa 7 monster Shrek. Selain itu, Penatua Suan tidak percaya Huo Yuhao akan runtuh seperti ini. Huo Yuhao selalu menciptakan keajaiban. Apa yang harus dia lakukan? Setelah tertawa pahit pada dirinya sendiri, Huo Yuhao memikirkan sesuatu. Sama seperti Penatua Suan percaya, dia bukan orang yang tunduk pada takdir. Huo Yuhao juga bisa merasakan keseimbangan di tubuhnya. Bahkan,
dia bahkan lebih jelas daripada Penatua Zhuang tentang kondisi tubuhnya sendiri. Dia memiliki kekuatan Ice Empress, Snow Empress dan Skydream Ichewom di dalam tubuhnya, dan energi asal dari Ultimate Ice terkompresi ke dalam tulang jiwanya. Ada juga bagian energi yang dihisap oleh Putri Salju. Dia akan dikutuk jika semuanya pecah. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao meluruskan pikirannya. Pertama, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak panik. Dia tidak bisa terburu-buru untuk berhasil. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mempertaruhkan segalanya untuk membantu Wang Donger mendapatkan rumput kerinduan yang merindukan, dia menghargai hidupnya seperti semua manusia, terutama karena dia hanya bisa membuat Donger bahagia jika dia hidup. Keadaan mental yang stabil memungkinkan Huo Yuhao untuk tenang. Dia memeriksa tubuhnya sekali lagi, dan dengan cepat menemukan sumber harapan. Itu benar, pada saat ini, tubuhnya benar-benar kacau. Bahkan lorong-lorong di tangannya semua kusut, dan dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Namun, masih ada satu tempat yang tetap utuh dalam dirinya. Itu adalah otaknya. Dengan kata lain, meskipun kondisi fisiknya buruk, kondisi mentalnya masih utuh. Selanjutnya, setelah dia menggunakan Full Moon Piercing Autumn Dew, kualitas kondisi mentalnya juga berubah. Mata rohnya tampaknya berkembang sekali lagi. Semua ini adalah pencapaian luar biasa. Dengan kata lain, sementara kultivasi Huo Yuhao mungkin terbelakang, dan dia tidak berani menggunakan kekuatan jiwanya sendiri, mata rohnya tetap sama, dan laut spiritualnya tidak berubah. Bahkan, bisa dikatakan sudah menjadi lebih kuat. Ranah konkretnya yang tidak material semakin stabil karena cintanya pada Donger. Ini memungkinkan arwahnya naik ke tingkat berikutnya, dan dia bahkan memiliki gerakan unik di mana kekuatan rohaninya bergabung dengan kekuatan jiwanya, Dewi Cahaya. Ini adalah keuntungannya sekarang. Kekuatan spiritualnya telah terbangun di dalam dirinya, dan berada di ambang pemulihan. Itu tetap bersemangat. Didukung oleh kekuatan spiritualnya, ia menggunakan deteksi spiritual dan mata iblis ungu dari domain benih mustard untuk merasakan setiap perubahan di tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat sebagai tamengnya, dia bisa mencoba dan menyembuhkan dirinya sendiri. Kekuatan spiritualnya adalah bentuk energi lain. Adalah mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi lorong-lorongnya. Setelah dia menjernihkan pikirannya, Huo Yuhao tidak panik. Tidak ada gunanya panik. Dia harus menunggu pemulihannya mencapai puncaknya sebelum dia bisa melakukan apapun. Pada saat yang sama, ketika dia bangun, fungsi tubuhnya mulai pulih juga. Seperti ini, kekuatan Life Gold bisa dirasakan sekali lagi. Energi kehidupannya yang kuat memungkinkannya untuk terus memiliki energi kehidupan yang kuat. Tidak peduli bagaimana pemulihannya, itu akan menjadi lebih mudah. Setelah Bei Bei dan yang lainnya mendengar bahwa Huo Yuhao sudah bangun, mereka semua datang mengunjunginya. Penatua Xuan juga datang. Namun, Penatua Xuan menginstruksikan bahwa tidak seorang pun akan diizinkan untuk mengganggu Huo Yuhao. Karenanya, setiap orang hanya bisa mengunjunginya seminggu sekali. Pemulihannya akan sepenuhnya dikelola oleh Wang Donger. Huo Yuhao berbaring di sana selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, dia tidak melakukan apa-apa. Dia diam-diam menikmati perawatan Wang Donger. Memang, itu adalah bentuk kenikmatan. Sementara tubuhnya tidak bisa bergerak dan bagian dalam tubuhnya kacau, dia bisa melihat Wang Donger merawatnya setiap hari. Ini mengisinya dengan kehangatan yang tak terkatakan. Terutama di malam hari, ketika Wang Donger, tersipu, naik ke tempat tidur di sebelahnya untuk tidur hanya mengenakan pakaian dalamnya. Ini membuat kekuatan rohaninya pulih dengan sangat cepat. Mungkin inilah kekuatan cinta. Tentu saja, ini juga bisa disebabkan oleh keterampilan fusi roh-roh Dewi Cahayanya. Huo Yuhao tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Wang Donger. Dia hanya mengatakan bahwa dia perlu waktu untuk pulih. Ini bagus juga, karena Wang Donger tidak menyelidiki atau bertanya lagi kepadanya. Yang dia lakukan adalah merawatnya tanpa lelah. Dia tidak ingin menekannya. Baginya, tidak peduli apa yang terjadi dengan Huo Yuhao di masa depan, tidak peduli apakah dia bisa pulih atau tidak, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Tanda pisah. Fajar,
3 hari kemudian, dia membuka matanya, dan di kedalaman murid kembarnya, cahaya ungu menyala. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas, dan dengan setiap pikiran yang terlintas di benaknya, ia merasa seolah-olah seluruh pulau laut dewa berada dalam genggaman mentalnya. Ternyata semuanya tidak seburuk yang dia kira. Ketika dia merasakan sedikit perubahan pada Huo Yuhao, Wang Donger segera membangunkan dirinya. Dia duduk dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan cemas, "Yuhao, kamu baik-baik saja?" Huo Yuhao tersenyum padanya dan bertanya, "Apakah saya terlihat baik-baik saja?" "Donger, tutup mata Anda." Petik 2. Wang Donger menatapnya dengan curiga. Di bawah desakannya, dia menutup matanya. Bulu matanya yang panjang dengan lembut menyentuh bagian bawah matanya, membuatnya sangat menarik. Detik berikutnya, Wang Donger melihatnya juga. Yang membuatnya terkejut, dia menyadari bahwa dia sedang melihat seluruh Seagat Island seolah-olah itu adalah model 3D. Dia bahkan bisa melihat warna-warna pulau itu, seolah-olah dia adalah sepasang mata di langit yang menatap pulau itu. Tidak, dia tidak hanya menatap ke bawah. Dia bisa melihat setiap detail kecil pulau itu. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lihat dengan jelas adalah area di sekitar paviliun Dewa Laut, yang tampaknya dilindungi oleh lapisan cahaya keemasan. Itu pasti kekuatan pohon emas. Apakah berbagi deteksi spiritual ini? Berbagi deteksi spiritual Yuhao. Wang Donger membuka matanya tiba-tiba. Dengan mata lebar, dia memandang Huo Yuhao dan berkata, suaranya bergetar, "Yuhao, kamu." Huo Yuhao memandangnya dan berkata, "Saya mengatakan bahwa saya baik-baik saja. Suamimu seperti kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah hasil dari 3 hari kerja keras. Setelah itu, semuanya akan menjadi lebih baik. Saya masih bisa melakukan ini." Petik 2. Wang Donger memperhatikan saat mata Huo Yuhao berubah ungu cerah. Bagi yang lain, ini mungkin sedikit mengganggu. Namun, itu tidak terjadi untuk Wang Donger. Pada saat itu, hanya ada kegembiraan dan harapan di hatinya. Dia akhirnya bisa melihat harapan pemulihan untuknya. Tanda pisah. Penatua Suan minum dari labu di kamarnya. Sejak dia menjadi tuan paviliun Dewa Laut, dia tidak bisa merosot seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia mewakili level tertinggi Akademi Shrek. Namun, ia masih menyukai hidupnya memegang labu di satu tangan dan paha ayam di tangan lainnya. Namun, dia sekarang hanya bisa melakukannya dalam batas-batas kamarnya. Namun, tidak peduli berapa banyak anggur yang dia minum beberapa hari terakhir ini, suasana hatinya tidak bisa lebih baik. Huo Yuhao, apa yang terjadi padamu? Bagaimana saya bisa menjawab penatuamu setelah saya mati? Anak ini, sungguh. Penatua Suan tidak bisa menyuarakan ketidakpuasannya di depan umum. Bagaimanapun, dia telah melakukan apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Dia tidak tahu apakah dia akan berani melakukannya sendiri. Pada titik ini, mata gelap Penatua Suan menyipit. Baginya, seakan seluruh ruangan menjadi lebih cerah. "Siapa di sana?" Penatua Suan bertanya dengan suara rendah. Energi yang kuat berdenyut dari tubuhnya. "Penatua Suan, ini aku," jawab sebuah suara yang jelas. Seketika, Penatua Suan merasakan roh hangat muncul di kamarnya. Itu tidak berani mendekatinya, tetapi malah berhenti di pintunya. Kemudian, lapisan tipis ungu mulai menyebar dan berubah menjadi wajah tersenyum, yang menatapnya. Ini adalah... Penatua Suan menatap wajah tersenyum karena terkejut. "Yuhao, bagaimana Anda melakukan ini?" Petik 2. Tentu saja, siapa yang bisa menjadi wajah selain Huo Yuhao? Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, "Sementara tubuhku lemah, aku menggunakan beberapa ramuan yang membantu meningkatkan kekuatan spiritualku ketika aku sedang membantu Donger menemukan rumput kerinduannya yang rindu. Mereka membiarkan kekuatan spiritual saya meningkat secara eksponensial. Ini seperti mata spiritual saya telah mengalami evolusi kedua. Ini telah memungkinkan kekuatan spiritual saya untuk mencapai dunia konkret imaterial, dan dengan demikian, saya dapat berkomunikasi dengan Anda dari jauh. Ini adalah manifestasi dari kekuatan spiritual saya."
Meskipun saya belum mahir menggunakannya, saya yakin waktu akan lebih baik. Petik 2. Penatua Suan memandangnya dengan tercengang dan bertanya, bagaimana tubuhmu? Kekuatan spiritual Anda dapat melakukan ini. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Saya akan menjadi lebih baik. Petik 2. Penatua Suan melemparkan labu ke samping dan berkata, aku akan pergi sekarang. Ketika dia mengatakan itu, dia terbang keluar dari pintu. Dalam sekejap mata, dia berada di luar kamar Huo Yuhao. Ketika dia menatap Penatua Suan, yang sedang menuju ke kamarnya dengan wajah kaget, Huo Yuhao tersenyum senang. Eksperimennya yang sukses memberitahu dia bahwa kekuatan spiritualnya telah benar-benar mencapai tingkat yang baru. Itu tidak lagi murni, spiritual, seperti sebelumnya. Sementara itu masih metafisik, dan tidak bisa menyerang seperti kekuatan jiwanya, dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Sebagai contoh, deteksi spiritualnya dapat digunakan untuk komunikasi seperti apa yang baru saja dia lakukan dengan Penatua Suan. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa jangkauan deteksi spiritualnya tidak buruk. Pulau Dewata Laut tidak terlalu besar, tetapi diameternya setidaknya 1 kilometer. Dia sudah bisa melihat segala sesuatu di pulau itu, serta bagian dari Danau Dewa Laut. Melalui berbagi deteksi spiritual, ia awalnya hanya bisa menggunakannya untuk mengajar orang lain. Sekarang, dia bisa terhubung langsung dengan kekuatan spiritual orang lain. Kemudian, dia bisa mengomunikasikan niat dengan pihak lain. Ini tidak hanya memenuhi perannya sebagai guru jiwa tipe kontrol, tapi dia juga bisa mencari pendapat orang lain. Sementara tubuhnya tidak bisa bergerak, dia bisa dengan mudah berbicara dengan siapapun di Pulau Sigat. Di bawah kondisi tubuhnya saat ini adalah berita bagus. Dengan pemulihan kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao menjadi lebih jelas tentang kondisi tubuhnya. Dia tidak takut dia tidak akan pulih. Karena dia masih hidup, pasti ada alasan untuk itu. Dengan kekuatan spiritual, sementara dia tidak bisa menggunakannya untuk menyerang apapun di dunia di sekitarnya, dia bisa menggunakannya untuk melebur dengan kekuatan jiwanya di dalam dirinya dan mencapai hasil yang mengerikan. Ini adalah pisau bedah yang sangat rumit. Huo Yuhao mengerti bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri adalah melalui dirinya sendiri. Kekuatan spiritualmu, Yuhao. Penatua Suan menatapnya dengan ekspresi yang tak terlukiskan di matanya.